Indonesia, salam sementara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga Alkitab mengatakan, itu dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita di pagi hari ini dengan semangat pagi. Dan juga saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita. Selamat kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan benar, dan yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk takut menghadapi situasi dan kondisi keadaan zaman, tapi kami diberikan roh untuk berani. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Dan berkati audiens kami dengan segala pergumulan mereka, dengan segala keadaan mereka. Kau tahu kebutuhan mereka, jawablah Tuhan. Biarlah firman menguatkan kami, dan kami sama-sama bersetubuh dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membuka Yohanes 9 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Allah. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya makanya orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Puji nama Tuhan. Saya memberikan tema yang sedikit agak sensasional. Tidak takut dikucilkan. Karena manusia hari-hari ini sangat takut dikucilkan. Mencari aman, mencari zona nyamannya. Tidak lagi berprinsip dengan nilai-nilai Kristus, bahwa yang harus diutamakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, Allah akan menyatakan segala kebaikannya dan kemurahannya bagi kita. Tetapi ketika kita mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mengalami yang namanya kesusahan bagi kita sendiri, karena kita tidak mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita baca ayat ini dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 40 ini cukup panjang memang, tapi saya tidak akan membacakan semua, nanti kita bisa baca sendiri. Dan pemuda ini atau orang dewasa ini yang sejak lahir dia buta, tetapi ia benar-benar punya prinsip, ia tidak takut dikucilkan oleh orang-orang Farisi. Dan itu sebabnya orang yang tidak takut dikucilkan, ia akan selalu hidup ya di atas ya, tidak di atas tidak, alias jujur. Haleluya. Jadi orang Farisi ingin tahu bagaimana dia sembuh, siapa yang menyembuhkannya, hari apa dia disembuhkan. Dan kebetulan pada hari dia disembuhkan adalah hari Sabat. Dan itu sudah penalti mereka berikan, bahwa orang yang bekerja berkarya di hari Sabat mereka adalah orang berdosa. Tapi justru
Orang ini berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena ia jujur. Ia tidak berkamuflase, ia tidak bersandiwara, ia tidak munafik, tetapi ia mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bahwa orang itu memelekkan mata saya dengan cara mengoles ke tanah, lalu mengoleskannya kepada saya. Lalu kemudian disuruh membasuh di kolam Siloam. Dan kemudian apa yang terjadi? Maka dia dapat melihat. Jadi coba saya bacakan, selama aku dalam dunia, aku adalah tanah. Setelah ia mengatakan semua, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta. Dan pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi ia mengatakan secara jujur kepada orang-orang Farisi. Tapi orang-orang Farisi tidak mau percaya kepada dia, karena orang Farisi menganggap kalau orang yang lahir dari sejak lahir buta itu adalah orang berdosa. Tetapi orang muda ini berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bahkan berani untuk mengundang mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pada akhirnya dia disendirikan, dikucilkan, tetapi dia tidak takut. Sebab apa? Dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Dia tahu Tuhan yang menolong dia. Dan itu sebabnya dia berani mengakui di hadapan siapapun, termasuk di hadapan orang-orang yang mampu mengucilkan mereka. Anda tahu orang yang dikucilkan itu sangat tidak enak. Karena sejak kecil kita selalu maunya diterima oleh setiap orang. Dan tidak menyenangkan kalau kita ditolak oleh seseorang. Tapi ketika kita berada dalam Tuhan, kita tidak lagi takut dikucilkan oleh siapapun. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang benar, Tuhan yang besar. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 12 ayat 42 dan 43 sana, namun banyak juga di antara mereka yang para pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Yahudi, mereka tidak mengakuinya secara terbuka, supaya mereka jangan dikucilkan, ya, supaya mereka jangan dikucilkan, karena tidak menyenangkan dikucilkan itu. Tetapi bagi orang yang benar imannya kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dia tidak takut lagi mau apa diperbuat manusia. Bukan lagi soal pencapaian, bukan lagi soal prestasi dalam hidup ini, tapi soal bagaimana menyenangkan hati Allah dalam kehidupannya. Tidak peduli apapun harga yang harus dibayar, termasuk dikucilkan, termasuk disingkirkan, termasuk tidak dapat bonus, termasuk tidak dapat posisi yang baik. Karena ingin menyenangkan raja di atas segala raja, dia tidak takut. Dan pemuda ini, oh ya, saya teruskan. Dan karena firman Allah katakan tadi, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saya akan lebih menyukai kehormatan Allah daripada kehormatan manusia. Saya bukan sekali dua kali menghadapi masa-masa sulit saya di dalam organisasi kah, dalam apa saja. Saya akan selalu bersebelahan dengan orang-orang yang tidak bersejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam hal inilah kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas. Sebagai orang percaya, kita harus hidup tidak takut dikucilkan oleh siapapun, termasuk oleh atasan kita, termasuk oleh orang yang menghidupi kita, karena kita tahu bahwa Tuhan mampu menolong kita. Yang kedua,
Orang yang tidak takut dikucilkan, ia akan selalu hidup tidak dalam kemunafikan. Jadi dia tidak ada kamuflase. Kita lihat orang tuanya berkamuflase. Sebenarnya karena orang tuanya takut mereka dikucilkan. Dan mereka tidak mendukung anaknya. Kan sedih. Mereka telah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka, tapi mereka tidak mengakui kebesaran tentang Yesus itu, tentang kemahadasatan Yesus itu. Tetapi orang ini justru sungguh-sungguh mau mempercayakan Tuhan. Bahkan kita lihat argumentasi yang dilakukan, tidak ada orang berdosa yang dapat melakukan mujizat, tidak ada orang berdosa tidak ada orang berdosa yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi dia nyata dalam pembelaan. Jadi yang mau saya katakan, orang yang tidak takut dikucilkan, ia tidak akan hidup dalam kemunafikan. Karena kemunafikan akan menyiksa Anda. Kemunafikan akan menyengsarakan Anda. Kemunafikan akan membuat Anda menjadi bunglon, tidak tepat pendirian. Orang yang tidak tetap pendirian, dia akan diombang-ambingkan oleh keadaannya, oleh situasinya. Sama seperti gelombang di tengah laut yang tidak akan pernah berhenti. Demikianlah orang yang tidak tetap dalam pendirian. Mereka akan sengsara, digoncang ke sana kemari. Dan pria ini, orang dewasa yang sudah disembuhkan oleh Yesus, tidak takut. Sebab dia tahu Tuhan yang menolong dia. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang tidak takut dikucilkan, dia akan selalu hidup selalu percaya kepada Allah. Jadi dia akan hidup selalu percaya kepada Allah. Haleluya. Jadi kalau Anda selalu hidup percaya kepada Allah, Anda tidak akan takut mau dikucilkan sebanyak apapun, mau disingkirkan dengan bagaimanapun, karena Anda ada bersama dengan Allah. Enough for Jesus Christ to support you. Jadi cukup bagi kita kalau Yesus yang menyupport. Walau jutaan manusia menyupport kita, tapi kalau kita mengalami kematian kekal, apa gunanya? Harta tidak membawa kekayaan. Harta tidak membawa kita kepada keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Harta tidak membawa keselamatan. Hanya percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Kekayaanmu tidak dapat menyelamatkan. Dan itulah sebabnya pemuda ini, ketika dikatakan percayakah engkau kepada dia, lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak takut lagi siapapun yang berwenangkah, yang luar biasakah. Polikarpus masih kita ingat, dia diberikan kesempatan untuk menolak imannya atau tidak percaya kepada Yesus. Dia diancam akan dibakar, tapi kalau tidak dia akan hidup. Dia berkata, 86 tahun aku tidak pernah disakiti oleh Tuhan. Bagaimana mungkin aku menyakiti Tuhan? Api yang kau buat hanya sementara, tapi api yang kekal akan menghukum engkau kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini yang mau saya katakan, orang percaya tidak lagi takut menghadapi kematiannya, apalagi hanya sekedar dikucilkan. Tapi ada banyak orang hidup bersandiwara karena mereka hidup mau di zona nyaman, aman, dan mereka siap berkompromi, tidak lagi menunjukkan nilai-nilai kebenaran di dalam Kristus. Tapi orang yang tidak takut dikucilkan, dia akan percaya, dia akan memegang nilai-nilai Kristus dalam kehidupannya, apapun taruhannya, termasuk kehidupannya, apalagi hanya sekedar dikucilkan. Ya, tidak perlu takut menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau atasanmu mengkerdilkan engkau, menyuruh engkau kepada hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan mau. Salah satu hal yang membuat saya
memaksa istri saya untuk tidak bekerja adalah dalam arti waktu dia berada di satu perusahaan, karena ada pembukaan ganda. Kita harus berani berkata kepada atasan kita, iya di atas dia, tidak di atas tidak. Kita tidak boleh berlaku munafik. Kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan pada akhirnya, setelah melalui pergumulan, doa di Bedugul, pada akhirnya dia meninggalkan dengan ikhlas, meninggalkan pekerjaan itu. Ya, jadi orang yang tidak takut dikucilkan itu hidupnya sangat merdeka, hidupnya sangat senang, hidupnya sangat bahagia. Karena apa? Dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia tidak lagi memikirkan tentang kenyamanan dirinya, tapi dia bagaimana selalu mencari perkenanan hati Tuhan di dalam seluruh perbuatannya, seluruh perkataannya, seluruh pikirannya, biar menyenangkan hati Tuhan. Seluruh apa yang dilakukannya selalu menyenangkan hati Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang tidak takut dikucilkan, tetapi selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, walaupun ada harga yang harus kita bayar, tapi tidak sebanding dengan kebaikan, keselamatan, kebenaran Tuhan Yesus yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup, tidak takut dikucilkan oleh siapapun, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami Bapa di surga. Baik para pendengar kami diberkati. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, mungkin ada di antaramu yang mendengarkan firman Allah seperti orang buta ini, percaya kepada Tuhan Yesus. Kanker, ginjal, gagal ginjal, stroke, dan berbagai penyakit dan kelemahan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Yesus mampu tetap melakukan mujizat sampai hari ini. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh oleh kuasanya. Engkau sembuh. Be healed in the name of Jesus Christ. Jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan, masalah besar, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan dia diarahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong engkau, menyatakan segala kebaikanmu, segala kemurahanmu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Lakukan mujizatmu, pertolongan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini, kiranya Tuhan memberkati. Dan selamat hari Minggu. Sekali lagi saya ucapkan selamat beribadah dimanapun kita akan beribadah. Kiranya kesukaan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan ada selalu dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Mantap, mantap, mantap.